Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatus sa'adati, dan ciri-ciri kebahagiaan. Arba'atun, itu ada 4. Minal umuri, dari perkara-perkara. Zikruz dzunubi, pertama mengingat dosa-dosa. Al-madiyati, yang telah lewat. Bin nadmi, dengan menyesal. Wal istighfari, dan memohon ampun. Wa nisyanul hasanati, dan melupakan kebaikan-kebaikan. Al-madiyati, yang sudah lewat juga. Ka'annaha, seakan-akan kebaikan tersebut lam tako, itu tidak terjadi, minhu, darinya. Li'annaha, karena kebaikan-kebaikan la takhlu, itu tidak luput, tidak sepi, minal ilali, daripada kecacatan. Wa nazaruhu, dan memandangnya. Ila man fawqahu, pada orang yang lebih tinggi daripadanya, bid-dini, dalam hal agama. Payak tadi, sehingga ia mengikuti, bihi, kepada orang tersebut. Wa nazaruhu, dan memandangnya. Ila man dunahu, pada orang yang lebih rendah daripadanya. Bidunya, dalam hal dunia. Fayashkuru, maka ia akan bersyukur. Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ala ni'amihi Ta'ala, atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alaihi, atasnya. Hadirin rahimakumullah, masih di bab yang keempat, maqalah ke-15 dalam kitab Nasoyul Ibad. Sebagaimana tadi dikatakan, wa alamatus sa'adati arba'atun, ciri-ciri bahagia itu ada 4. Minal umuri, dari perkara-perkara. Ya, artinya ciri-ciri atau rumus untuk hidup bahagia, yang pasti semua jadi harapan ya. Sampai-sampai orang itu mengorbankan waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa ya. Itu ada 4 perkara. Mudah-mudahan kita bisa, sehingga insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Nah, mana diantaranya? Zikrul dzunubi, pertama mengingat dosa-dosa al-madiyati, yang sudah lewat. Jadi ciri atau rumus hidup bahagia dunia maupun akhirat, yang pertama itu adalah mengingat dosa-dosa atau kesalahan yang sudah lewat. Ya, baik itu kepada sesama ya, maupun kepada Allah
Ya, kepada sesama ini banyak. Apakah itu kepada tetangga, kepada saudara, kepada orang tua, kepada guru ya. Nah, itu harus selalu diingat, harus selalu dikenang. Ya pastinya dengan penyesalan dan istighfar atau permohonan ampun. Nah, kenapa bisa demikian? Artinya kalau orang itu selalu mengingat dosa yang lalu baik kepada sesama maupun kepada Allah, ya, bahkan sekecil apapun, ya khususnya dengan menyesal tidak akan mengulanginya dan memohonkan ampun, itu bisa menjadi bahagia baik dunia lebih-lebih akhirat. Ya karena kalau dia demikian, insya Allah dia itu tidak akan mudah untuk mengerjakan lagi gitu ya. Gitu. Nggak bakal mudah atau gampang ngulangin lagi. Nah karena yang sudah lalu juga tuh dosa-dosa atau kesalahan kita ya kepada yang lain baik Allah maupun sesama, ya itu pasti tetap terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah ada ketetapannya baik jumlahnya ya, waktunya maupun tempatnya. Tahu persis Allah berapa banyak dosa kita, kemudian di mana dan kapan melakukannya, serta tempatnya. Itu tahu dan nggak ada yang luput ya. Tuh. Jadi kita harus ingat dosa-dosa kita kepada yang lain, baik kepada Allah maupun kepada sesama, bahkan sekecil apapun, kalau ingin bahagia dunia akhirat. Jangan sebaliknya, ya, malah dilupain. Kalau orang lain tuh ke kita baru. Kalau dosa orang lain nih ke kita ya, itu jangankan sedikit, kecil, banyak pun lupain. Supaya nggak dendam, supaya nggak sakit hati. Tapi sekali lagi, kalau pengen bahagia khususnya kalau dosa kita sama ke orang lain, jangankan banyak, sekecil apapun ingetin. Supaya kita ini nggak gampang untuk ngulangin lagi. Padahal jelas yang namanya dosa mah kesalahan ya. Itu tadi tercatat, tersimpan, baik itu jumlahnya, kemudian waktunya, bahkan tempatnya. Itu nggak ada yang luput. Itu ya yang pertama, ciri atau rumus agar hidup bahagia dunia akhirat. Nah yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyati, melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah lalu, yang sudah lewat. Jadi sebaliknya nih, kalau pengen bahagia dunia akhirat, giliran kebaikan mah jangankan istilahnya sedikit, banyak juga lupain. Jangan ingat ya. Nah ini baik kepada sesama maupun kepada Allah kalau pengen hidup bahagia dunia akhirat. Nah apa sebabnya? Karena ya di dalam sarannya di situ ada ka'annaha. Jadi cara melupakannya ka'annaha, seakan-akan ia
kebaikan tersebut. Lam tako itu tidak ada, tidak terjadi atau tidak pernah dikerjakan minhu darinya. Jadi seakan-akan pokoknya mah nggak pernah berbuat kebaikan ya. Jangankan sedikit tadi, banyak pun hilangkan, lupakan, baik kepada Allah maupun kepada sesama kalau ingin bahagia hidup dunia akhirat. Dan li'annaha la takhlu minal ilali, sedangkan yang namanya kebaikan nih, apalagi kalau karena kebodohan ya, itu nggak luput dari yang namanya kecacatan, kerusakan. Ya bahkan yang berilmu juga kadang-kadang kan manusiawi ya, suka ada lupanya, salahnya gitu ya, nggak luput. Tuh, jadi kalau pengen bahagia itu pokoknya mah kebaikan kita mah nih kepada yang lain, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama, ya itu lupain. Ya. Nah, emang kebaikan kita kepada sesama seperti apa? Seperti umpamanya kita pernah nolong, bantu ya. Nah, kalau kepada Allah, ya kita ibadah tuh. Lupain. Nah, apa sebabnya? Karena kalau kita ngelupain nih kebaikan kita ya kepada yang lain, baik kepada Allah maupun kepada sesama, insya Allah itu enggak hitung-hitungan, enggak mengandalkan ke depannya kalau mau berbuat baik lagi gitu. Jadi enggak andal-andalan. Lah, yang kemarin juga masih banyak. Dan kalau dia mau nolong kepada sesama, dia enggak hitung-hitungan. Yang kemarin juga belum dibalas, enggak begitu. Kalau dia lupain. Tuh ya. Gitu. Sedangkan kan yang namanya kebaikan itu yang sudah diperbuat ya, itu kan kita nggak tahu kebaikan kita itu apakah diterima atau enggak ya, gitu. Seandainya diterima juga kan sekali lagi kita sangat perlu yang namanya kebaikan itu, baik di dunia lebih-lebih untuk di akhirat gitu. Makanya kalau pengen bahagia dunia akhirat itu lupain sebanyak apapun yang namanya kebaikan kita kepada yang lain. Nah, kalau kebaikan orang nih, orang lain ya, jangankan banyak, sedikit juga ingetin. Tuh, kalau orang lain maka kita gitu. Sehingga kita ini nanti ya khususnya kalau kebaikan Allah bisa bersyukur. Nah, kemudian kalau memang dari sesama sama kita kan nantinya bisa ngebalas gitu ya. Kemudian kita ini tetap bisa terima kasih gitu ya. Begitu. Jadi jangan sampai apa namanya terbalik tuh. Kebaikan orang mah ya jangankan sedikit banyak yang dilupain, kebaikan sendiri mah sedikit juga diingetin. Itu akan sengsara, nauzubillah gitu ya. Nah, kemudian ya sedangkan tuh kita kan kalau sudah hitung-hitungan jadi semangat ke depannya ya untuk kita berbuat atau ngebalas gitu ya. Gitu. Yang ketiga, wa nazaruhu, dan memandangnya ia ilaman fauqahu, kepada orang yang lebih tinggi darinya bidini, di dalam urusan agama. Payak tadi sehingga ia mengikuti kepada orang tersebut. Jadi yang ketiga nih rumus untuk bahagia dunia akhirat ya. Kita sudut pandangnya nih ngelihatnya, kalau dalam hal agama mah ngelihat ke orang yang lebih tinggi. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita ini baru sholat 5 waktu ya, lihat tuh orang yang udah sholat sunnah segala. Kalau kita ini
baru ngaji seminggu sekali umpamanya. Lihat no orang yang ngajinya seminggu berkali-kali. Gitu ya. Pokoknya mah lihatnya pandangnya yang lebih tinggi lah. Kalau ilmu kita ini umpamanya katakan 10% ya. No lihat yang udah 20%, yang udah 30% gitu. Gitu. Nah, jangan sebaliknya. Lah, ini lumayan kayak. Kamu orang mangga gitu ya. Jangan. Jangan uyuan. Bahasanya saya mau sholat. No, tetangga mah. Belum. Uyuan saya mengaji seminggu sekali juga. Ya saya masih gini juga berilmu. Lumayan lah katanya. No. Tetangga mah orang lain mah no. Jangan begitu. Ya. Jadi lihat yang lebih tinggi itu. Sehingga nantinya kalau sudut pandang kita kayak gitu tuh, jadi melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan agama ya, itu nantinya bisa berlomba-lomba itu. Dan insya Allah nggak bakal sombong. Jadi yang pertama, dia nggak sombong. Perasaan saya selama ini udah rajin ibadah. Ternyata ada orang yang ngelebihin gitu kan ya. Gitu. Nah, kenapa saya nggak bisa? Akhirnya dia semangat, termotivasi ya. Dan berlomba-lomba. Ya Allah berfirman ke di dalam surat Al-Baqarah ya. Ada pastabikul khairat tuh. Ayat 148 kalau nggak salah. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan insya Allah kalau berlomba dalam kebaikan mah nggak ada yang negatif. Ada ceritanya orang ribut gara-gara pengen perebut sholat punya. Nggak ada ya. Ada orang umpama yang ribut gara-gara umpamanya ngaji gitu. Nggak ada ya. Tuh kalau harta tuh banyak yang ribut gara-gara harta ya. Duit dunia mah ya. Itu makanya itu sudut pandangnya kita kalau pengen bagi dunia akhirat dalam hal agama, lihat yang lebih tinggi, yang di atas itu, supaya kita termotivasi. Dan kalau sudah termotivasi, kita ini nantinya akan berlomba, dan perlombaan dalam hal agama kebaikan itu pokoknya mah selalu positif. Terutama ketika kita mengerjakannya saja, berlombanya juga itu nggak ada kesombongan gitu ya. Gitu. Nah itu yang ketiga. Jadi jangan membleh, malah ngelihat yang lebih rendah ya. Tadi saya masih gini ya, mending gitu ya, lumayan, uyuan, bahasanya gitu. Orang manoh, jangan gitu, jangan. Nah kemudian yang terakhir, yang keempat nih, wa nazaruhu, dan sudut memandangnya, ia ilaman dunahu, pada orang yang lebih rendah, fi dunia, dalam hal yang lebih rendah darinya ya, fi dunia, dalam hal dunia. Itu jadi ciri atau rumus yang keempat agar bahagia nih hidup dunia akhirat ya. Ya, itu sudut pandangnya atau mandangnya nih kepada orang yang lebih rendah dalam hal dunia. Jadi sebaliknya. Kalau agama mah tadi yang lebih tinggi ya, yang di atas. Kalau dunia mah yang lebih rendah. Ya contohnya gimana? Seperti gini. Kita punya motor. Jangan lihat yang punya mobil. Itu stres aja tuh. Dan nggak ada syukurnya. Pasti ya. Gitu. Kodenya mah ya punya motor alhamdulillah. Ya, segini juga bagus. Kok mau orang-orang menjelek. Iya. Punya motor jelek masih bagus alhamdulillah. Orang mana sepeda kemana-mana, ngegoes aja. Dia punya sepeda juga ngeliatnya ke bawah. Saya mending masih punya sepeda. Kemana-mana rada cepetan gitu ya, nggak tapi capek ya. Noh orang-orang menumbuk aja kalau kemana-mana deh. Iya, maksudnya jalan gitu.
yang nggak punya sepeda tuh masih syukur juga. Saya mah walaupun nggak punya sepeda kemana-mana jalan juga, saya mah alhamdulillah masih bisa jalan. Sehat ya, sehat lah gitu. No, saudara saya no, tetangga saya orang lain no, yang istilahnya dia mau udah sakit udah nggak bisa kemana-mana. Yang udah sakit parah juga udah nggak pernah kemana. Dia kalau ngelihatnya, saya mah masih hidup. No, oh no mah kemarin udah innalillahi ya. Tuh. Jadi masih bisa bersyukur, masih bisa berterima kasih gitu ya. Gitu. Kan kalau udah mati udah nggak ada perbandingannya kan. Gitu ya. Tuh, enak kalau begitu. Jangan punya motor, ngeliat yang punya mobil. Wah, punya mobil masih ngeliat juga. Nah, yang mobil udah 2, udah 3. Stres ya. Udahnya stres tuh. Kemudian ya itulah nggak bisa bersyukur akhirnya. Tuh, jadi kalau orang itu sudut pandangnya ya dalam hal dunia yang di bawah nih, bukan yang di atas ya. Nah itu insya Allah dia itu nantinya akan qanaah. Apa tuh qanaah? Jadi nerima apa adanya. Ridho ya. Alhamdulillah. Ya Allah sudah ngasih segini juga. Oh iya. Bersyukur gitu. Dan memang yang terpenting mah hidup mah bukan banyaknya ya, tapi cukup. Ngapain banyak kalau nggak cukup? Iya. Punya duit 100 juta. Ya. Itu mungkin kalau beli mobil jelek mah kebeli, tapi pengennya ada mobil bagus. Bukan sedikit kan duit 100 juta. Ya, tapi nggak cukup. Coba kalau cukupannya. Pengen beli mobil baru. Ya. Cukup. Tuh, enak. Jadi mending cukup ya. Dan ternyata memang kecukupan itu ya yang paling utama diaturnya ya oleh diri kita gitu. Makanya di dalam agama mah orang yang paling kaya bukan yang banyak hartanya, tapi yang merasa cukup. Tuh, kalau yang banyak hartanya mah buktinya banyak kan orang yang gajinya gede ya, tapi masih korupsi aja. Berarti dia itu belum cukup tuh. Jadi dengan kita sudut pandangnya itu melihat yang lebih rendah ya dalam hal dunia sehingga bisa qanaah. Sedangkan yang namanya qanaah itu kan di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ya, al-qanaatu kanzun la yabna ya. Jadi qanaah itu gudang kekayaan yang tidak akan sirna tuh. Gitu. Nah, bahkan dengan qanaah itu dalam hadis yang lain wakun qanaan takun askuro ya. Jadilah kamu orang yang qanaah, nerima apa adanya nih pemberian Allah ya. Maka pasti kamu akan menjadi ahli syukur. Dan kalau sudah jadi ahli syukur, itu jelas di dalam Al-Quran surat Ibrahim kalau nggak salah ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti ya akan kami tambah. Tapi hati-hati, karena enggak qanaah, melihatnya ke atas saja. Wala in kafartum, kalau kalian kufur enggak terima kasih, inna azabi lasadid. Di sini enggak langsung pasti kamu saya siksa, bukan, cuma diingetin awas, siksaku sangat pedih tuh. Nah, makanya ya kita harus bisa memanage gitu dalam hidup ini ya. Dan insya Allah nih 4 rumus ini nih kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu insya Allah rukun. Antar tetangga, antar suami istri rukun, antar orang tua anak rukun, antar saudara rukun, antar tetangga juga rukun. Insya Allah ya. Karena apa? Tadi dia yang pertama ya ngelupain nih
ngingetin dosa-dosa dia nih kepada orang lain, sehingga dia nggak bakal sembarangan ngulangin lagi. Tuh. Yang kedua, kesalahan orang mah ya sebanyak apapun sama dia dilupain, sehingga dia akan mudah memaafkan dan akan istilahnya tetap dia menghormati gitu ya. Yang ketiganya, dalam hal urusan agama dia ngelihatnya yang di atas, sehingga berlomba-lomba tuh dalam kebaikan. Jadi insya Allah ya berkah. Dan yang keempatnya tadi adalah dia dalam hal dunia sudut pandang kepada yang lebih rendah, sehingga nggak bakal istilahnya sikut kiri sikut kanan ya, apalagi sampai umpamanya menghalalkan segala cara. Itu merusak tatanan baik keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam bernegara gitu ya. Nah mungkin cukup nih kesimpulannya ya, rumus atau kiat-kiat untuk bahagia dunia akhirat itu ada 4. 1, selalu mengingat dosa-dosa kita sedikit apapun kepada orang lain supaya enggak mudah untuk ngulangin. Kedua, ngelupain segala kebaikan sebanyak apapun kepada orang supaya enggak hitung-hitungan. Ketiga, ya, dia itu dalam hal agama melihatnya kepada orang yang di atasnya atau yang lebih tinggi, sehingga dia nantinya bisa termotivasi, dan itu adalah suatu hal yang positif. Dan yang keempatnya adalah dalam hal dunia dia ngelihatnya yang lebih rendah daripadanya, sehingga dia akan menjadi qanaah, nerima apa adanya pemberian dari Allah, dan nantinya bisa menghantarkan dia sebagai ahli syukur, yang akhirnya insya Allah nikmatnya dari Allah pastinya akan selalu ditambah. Wallahu a'lam bishawab.